Dari sini saya. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan ada di antara kita yang takut menderita. Amin. Haleluya. Justru itu akan membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik, mempersiapkan kita untuk pelayanan. Katakan amin. Dan juga membuktikan karakter integritas kita dalam Tuhan. Amen. Dan saudaraku, penderitaan itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Kenapa saya bilang tidak ada apa-apanya? Bukan tidak ada apa-apanya, tapi saya mau katakan kepada saudara seperti kata Ibu Joyce, justru memberikan kesempatan yang lebih baik, dan kita sanggup menahankannya karena ada Roh Kudus. Kita tidak menahankannya dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibu Joyce firman Tuhan tadi, memberikan kita kesempatan yang lebih baik, mempersiapkan untuk pelayanan, saudara. Semua itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara. Itulah perlunya kita bergantung penuh kepada Roh Kudus. Katakan amin. Hidup kita tidak sendiri di sini, tapi di dunia ini ada Roh Kudus penolong kita. Karena itu kita perlu menggandeng Roh Kudus setiap saat. Haleluya. Saudara, saya mau menyampaikan sebentar kepada saudara mengenai bagaimana kita dapat menyalakan kembali visi kita yang redup. Katakan amin. Amsal 29:18. Buka Alkitab saudara. Apakah semuanya sukacita? Amsal 29 ayat 18, saudaraku. Kita baca sama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kita akan baca sekali lagi Amsal 29:18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada visi, kalau terjemahan lainnya dalam Alkitab sudah, bila tidak ada visi menjadi liar rakyat. Bila tidak ada visi, binasalah bangsa. Kalau tidak ada visi, saudaraku, itu tidak akan membawa kebaikan bagi saudara. Katakan amin. Tapi visi itu adalah sesuatu yang sudah ditaruh oleh Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara lahir baru. Kalau saudara punya visi, dan pasti saudara punya visi, karena itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, Tuhan berikan visi dalam hidupnya. Tuhan sudah taruh itu dalam hati saudara. Tuhan sudah tanamkan itu dalam hati saudara. Seperti Yusuf, saudara, sejak dia usia masih muda, ada visi Tuhan yang besar dalam hidupnya. Demikian juga kita semuanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru, ada Tuhan taruhkan visi dalam hati saudara ketika saudara lahir baru. Dan seiring dengan pertumbuhan rohani kita, visi itu pertama-tama jelas Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan cabang, saudaraku, yang bisa bersaksi ketika mereka, saudaraku, pertama kali datang, ya bahkan mungkin hanya beberapa bulan tinggal di GKI, mereka sudah merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Padahal mereka mungkin masih baru tamat TDRK. Katakan amin. Mereka mungkin baru saja tamat training pelayanan, masih muda umur rohani mereka, tapi mereka sudah merasakan ada Tuhan taruh dalam hati mereka, mereka harus menjadi hamba Tuhan. Karena memang setelah kita lahir baru ada visi yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, tapi banyak anak Tuhan yang visinya kembali redup, visinya hilang, atau visinya mati, saudara. Sehingga anak Tuhan itu sudah setiap hari Minggu dia memang masih kebaktian, bahkan dia memberikan persembahannya, tetapi kehidupannya sudah rutinitas saja. Bahkan dia mungkin sudah mengambil satu pelayanan, tapi tidak ada gairah dalam melayani. Kenapa? Karena visinya sudah redup, visinya sudah hilang, hidupnya rutinitas. Saudaraku, kalau rutinitas saja hidup kita akan mematikan visi Tuhan. Katakan amin. Akan membuat saudara hilang visi. Kalau saudara menjalani kehidupan kerohanian saudara rutinitas, saudara akan hilang visi saudara, akan mati visi saudara. Tuhan tidak mau visi saudara hilang, Tuhan tidak mau visi saudara mati. Katakan amin. Dan saudaraku, Tuhan berikan visi yang besar kepada kita. Jangan takut. Kalau ada Tuhan, ada dikatakan Tuhan visi yang besar, seperti Yusuf tadi, saudara, jangan takut. Jangan berkata aku tidak sanggup melakukannya. Jangan menyerah. Katakan amin. Nah saudaraku, Tuhan mau saudara menjalankan visi itu. Dan ketika kita menjalankan visi itu, Tuhan pasti memberikan kelengkapan kepada kita. Katakan amin. Tuhan memberikan kelengkapan itu kepada saudara. Tuhan pasti memberikan kelengkapan itu, dan sudah memberikan itu kepada saudara. Jika saudara maju terus, pastikan saudara menjalankan visi yang daripada Tuhan. Jangan hidup sedang-sedang saja. Jangan hidup rutinitas, saudara. Tahukah saudara sedang-sedang mediokritas? Saudaraku, kita harus menjalankan visinya Tuhan. Visinya Tuhan itu adalah hidup yang paling baik bagi saudara. Itu yang paling baik. Mungkin saudara berkata, sebelum saya ikut Tuhan, hidup saya sudah cukup baik. Saya tidak kekurangan apa-apa. Saya punya mobil, saya punya pekerjaan yang baik. Mungkin untuk beberapa orang bisa berkata demikian.
Ketika dia datang kepada Tuhan, saya punya profesi yang baik. Seperti Ibu Mute, dia seorang dokter spesialis sana, hidupnya baik, dia tidak kekurangan uang. Mungkin beberapa dari saudara bisa berkata demikian, hidupku sudah baik. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara menjalankan visinya Tuhan, hidup yang terbaik menjadi milik saudara. Amin. Karena hidup kita bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi hidup kita adalah hidup yang kekal. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, visi daripadanya. Sehingga kita selama kita tinggal di dunia ini, hidup yang terbaik bagi kita adalah hidup menjalankan visinya Tuhan. Sehingga kita jangan hidup kita sedang-sedang rutinitas, mediokritas sudah. Cek kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan pelayanan kita? Bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah kita puas? Kita hanya sekedar datang kebaktian terus pulang? Kita hanya sekedar datang kebaktian memberikan persembahan, dan kemudian kita mungkin punya satu pelayanan di gereja, entah sebagai ini ada tugas kita di gereja, dan kemudian kita berkata itulah hidupnya yang sudah cukup bagi kita. Hidup rutinitas, menjalankan demikian saja hari lepas hari. Tuhan punya visi yang dari Tuhan bagi saudara. Ya, Tuhan sudah taruh itu. Apakah nyala api kita sudah tidak ada lagi, saudaraku? Nyala api kita sudah redup. Visi yang daripada Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, ia menyala-nyala. Misalnya anak Ian sudah, setelah dia tamat dari Ian, mungkin dia menikah, saudara, dan kemudian dia bangun sidang, tapi tidak ada lagi gairah melayani Tuhan, saudaraku. Ya, atau ada anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, tapi kemudian dia dapat pekerjaan yang baik, dan kemudian dia mendapat saudara seorang suami atau istri yang baik, dan dia berumah tangga, dan kemudian dia lupa akan visi daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam pada hari ini, nyalakan kembali visi saudara yang ada. Nyalakan kembali visi yang dari Tuhan. Amin. Tuhan mau kita sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjalankan visi daripadanya. Biar kita sama seperti Paulus yang berkata, aku telah sampai kepada garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan imanku. Sehingga kehidupan kita di dunia ini bergairah hari lepas hari. Karena ada panggilan Tuhan yang harus kita kejar. Ada panggilan, ada visi daripada Tuhan yang harus kita genapkan dalam hidup kita. Haleluya. Seorang hamba Tuhan sudah ada di dalam Alkitab yang visinya yang luar biasa tapi menjadi redup. Yaitu siapakah dia, saudara? Musa. Musa lahir ketika bangsa Israel mau dibunuh oleh Firaun. Firaun memerintahkan anak laki-laki semua dibunuh. Oleh karena itu ibu Musa menyembunyikan Musa. Tapi ketika dia bertambah besar tidak bisa lagi disembunyikan. Maka mereka layarkanlah Musa dalam satu keranjang di sungai Nil. Dan oleh pimpinan Tuhan, saudara, Musa akhirnya disusui oleh ibunya sendiri. Amin. Di sungai Nil itu ditemukan oleh putri Firaun. Putri Firaun berkata, oh ini tentunya anak daripada budak Israel, bangsa Israel. Carilah siapa inang pengasuhnya. Dan kemudian dapatlah ibu Musa sendiri, Tuhan yang memimpinkannya. Amin. Dan ibu Musa mengasuh Musa, saudara. Beberapa tahun waktu itu untuk mengasuh seorang anak, saudara, mungkin 4-5 tahun. Sampai ibu Musa menyusui dia, membesarkan dia. Tentunya pada saat umur Musa 4-5 tahun, mamanya sudah mengajarkan bahwasannya dia orang Israel. Amin. Bukan orang Mesir. Jadi sudah tertanam dalam hati Musa dari Tuhan visi daripada Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kemudian Musa dikembalikan kepada putri Firaun. Dan di Mesir Musa diajari banyak ilmu, termasuk ilmu perang. Suatu hari ketika Musa sudah dewasa, dia berjalan-jalan, dia melihat bangsa Israel dipukuli oleh bangsa Mesir. Hatinya bangkit, saudara. Dia marah, dia bunuh orang Mesir itu. Dan akibatnya dia harus melarikan diri dari Mesir. Perbuatannya ketahuan. Bersembunyilah Musa jauh-jauh, saudaraku, di padang Midian sana, saudaraku. Dan akhirnya dia ketemu dengan istrinya di sana dan mertuanya Jethro. Dia mengembalakan domba Jethro, mertuanya. Saudara tahu, Musa di sana hidupnya sudah senang. Dia punya mertua yang baik, dia punya keluarga yang baik. Ketika dia pulang ke rumah, ada anak-anak menyambut dia, ada istri yang baik mengasihi dia, bahkan mertuanya pun mengasihi dia. Satu hidup yang berkecukupan, tidak kurang apapun. Suatu keluarga yang baik. Tetapi Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan punya visi yang besar bagi Musa. Amin. Tuhan sudah panggil Musa untuk satu tujuan di dunia. Yes. Sama seperti Tuhan berkata kepada saudara. Amen. Tuhan sudah panggil saudara untuk mengerjakan panggilan yang besar dalam hidup. Amin. Katakan amin. Sehingga Tuhan sampai kepada Musa, bukalah Alkitab kita. Tuhan berkata-kata kepada Musa dari Keluaran 3. Bukalah kitab saudara. Kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Ini Tuhan berkata-kata kembali kepada Musa, mengingatkan Musa akan visi yang daripadanya. Tuhan tidak pernah melepaskan Musa. Tuhan sayang kepada Musa, sama seperti Tuhan sayang kepada saudara semuanya.
Tuhan mau saudara mengerjakan visinya Tuhan. Sebenarnya Musa sudah cukup lama di padang Midian, saudaraku. Sudah 40 tahun lebih. Ya, tetapi Tuhan masih mengingatkan Musa akan visinya. Dimanapun keadaan kita berada pada saat ini, apakah sudah cukup lama kita meninggalkan visi daripada Tuhan? Mari kembali hari ini nyalakan visi daripada Tuhan. Tuhan rindu kita semuanya mengerjakan visinya besar. Karena Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup saudara. Pada saat saudara sebelum lahir ke dunia ini, sudah ada maksud Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Sudah ada visi Tuhan yang besar bagi saudara pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Walaupun Musa sudah berada di padang Midian 40 tahun lamanya, kerjanya hanya menggembalakan kambing domba, tapi Tuhan datang kembali dan mengingatkan, Musa, Musa, ini visiku bagimu, mari kerjakan kembali visi yang daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Dan Musa ketika dia melihat semak duri yang menyala itu, dia singgah, dia melihat, dia mau tahu kenapa ini bisa menyala semak duri ini. Kenapa ada nyala api di situ? Dia singgah dan dia mendengar suara Tuhan. Saudaraku, semak duri yang menyala itu menyadarkan Musa akan visi yang dari Tuhan kembali. Katakan amin. Tuhan akan memakai segala cara untuk menyadarkan saudara. Baik dari firman Tuhan yang saudara dengar dari mimbar, biar itu menyalakan kembali visi yang dari Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara, sehingga saudara berkata, ya Tuhan, seperti Musa, aku akan kembali mengerjakan visi daripada Tuhan. Musa dia tidak menyimpang, Musa dia tidak lalu begitu saja, tapi dia lihat, dan dia lihat semak duri yang menyala itu, dan semak duri yang menyala itu membangkitkan Musa kembali. Musa siap sedia untuk pergi, saudara. Musa berkata, baik aku pergi, saudara. Tetapi ada beberapa hal yang Musa belum mengerti dalam hidupnya, saudara. Yang pertama sekali, saudaraku, biar kita lihat ada 3 langkah untuk menyalakan kembali visi yang telah redup. Yang pertama, Musa harus menolak semua tuduhan setan yang mengatakan dia tidak sanggup berangkat. Musa harus menolak semua tuduhan-tuduhan setan. Banyak orang Kristen yang berkata dia tidak sanggup untuk mengerjakan visinya Tuhan. Dia berkata, aku tidak mampu Tuhan. Visi itu terlalu besar. Bagaimana mungkin aku yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya uang, bahkan keluargaku pun tidak mendukung aku. Bagaimana mungkin aku sanggup mengerjakan visi yang daripada Tuhan? Saudara mungkin merasa panggilan Tuhan, saya harus jadi hamba Tuhan. Tapi keluarga saudara marah, kalau kau jadi hamba Tuhan, aku tidak akan menyekolahkan, membiayai hidupmu lagi. Dan saudara mungkin berpikir, aku mau melayani Tuhan. Tapi bos saudara berkata, kalau kau melayani lagi seperti itu, besoknya aku langsung pecat kamu. Dan saudara mungkin berkata, aku mau sungguh-sungguhlah menyampaikan panggilan Tuhan. Tapi teman-teman saudara berkata, gak usah lagi kita teman dengan dia, karena dia kerjanya melayani saja. Banyak hal saudaraku yang akan menghalangi saudara. Dan banyak hal yang membuat saudara akan merasa saudara tidak sanggup untuk mengerjakan visinya Tuhan. Sama seperti Musa yang berkata, sudah cukup lama aku di padang Midian ini Tuhan, 40 tahun aku tidak tahu bagaimana membebaskan bangsa Israel. Sudah cukup lama aku di sini dan sudah enak hidupku, tapi aku tidak mampu, aku tidak merasa tidak mampu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dan Musa juga saudara berkata kepada Tuhan, itu karena kesalahanku sendiri Tuhan. Memang kau telah memanggil aku, tapi aku telah berdosa karena aku memakai caraku sendiri. Aku membunuh bangsa Mesir itu, sehingga aku harus melarikan diri kemari. Aku mengacaukan rencanamu dalam hidupku. Banyak orang Kristen berkata demikian. Aku sudah cukup lama melakukan dosa ini. Aku memilih caraku sendiri, makanya aku berakhir di sini saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimanapun dosa yang besar yang sudah saudara kerjakan, bagaimanapun masa lalu saudara, setelah saudara selamat, lahir baru, dan saudara jatuh kembali dalam dosa, saudaraku, Tuhan tetap berkata, ada masa depan yang indah menanti saudara. Firman Tuhan berkata, ketika kita datang mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan mengampuni kita. Katakan amin. Karena itu bangun bangkit seperti Musa. Musa berkata, aku tidak mampu Tuhan, karena aku sudah berdosa. Saudara, kita bertobat, kita tinggalkan cara hidup kita yang berdosa, kita tinggalkan pilihan kita yang salah. Biarlah Tuhan membangkitkan kita kembali pada hari ini. Karena Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup saudara. Roma 11 ayat 29, katakan amin. Ada anugerah Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Sama seperti Tuhan melakukannya kepada Musa, Tuhan juga akan melakukannya bagi saudara. Walaupun saudara berkata, sudah cukup lama aku begini Tuhan. Musa 40 tahun. Dia berumur 80 tahun ketika Tuhan memanggil dia kembali.
40 tahun lebih dia sudah ada di Midian, saudaraku. Hari ini juga saudara berkata, aku sudah cukup lama hidup seperti ini. Visiku redup sudah cukup lama. Tuhan berkata, nyalakan kembali visi. Tolak semua tuduhan setan, katakan amin. Ada pengampunan, ada darah Yesus bagi kita. Tuhan tetap menyediakan masa depan yang indah bagi saudara. Tuhan tetap mau saudara menjalankan visi yang daripada Tuhan. Haleluya saudaraku. Kemudian Musa tidak mengerti juga. Ada yang beberapa hal dia tetap berkata kepada Tuhan. Dia memberikan alasan manusiawi. Salah satunya adalah Keluaran 3 ayat 11 kita baca. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berkata, siapa aku ini? Masa aku bisa menghadap Firaun? Firaun itu adalah pemimpin yang paling saudaraku besar pada saat itu di dunia. Ya, itu Mesir adalah kerajaan yang paling maju di dunia pada saat itu. Segala ilmu paling tinggi ada di Mesir. Ya, Firaun itu paling ditakuti di seluruh dunia. Siapa aku ini, kata Musa, sehingga aku bisa menghadap Firaun. Musa merasa dirinya bukan siapa-siapa. Banyak anak Tuhan demikian. Dia melihat kepada dirinya dan dia merasa, aku bukan siapa-siapa. Siapa aku ini sehingga aku bisa menyelesaikan visinya Tuhan. Tuhan panggil aku untuk melayani seperti ini. Dan saudara tahu itu, saudara pun merasakannya. Sepertinya bukan begini hidupku, rutinitas tidak. Tuhan mau aku melakukan ini. Tapi saudara terbentur kepada alasan manusiawi dalam hati pikiran saudara. Saudara berkata, aku ini siapa rupanya? Sama seperti Musa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkata kepada Musa, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan lihat kepada diri kita, tapi lihat kepada Tuhan yang besar yang mengutus saudara. Katakan amin. Jangan lihat kepada siapa saudara, tapi lihat kepada siapa Tuhan itu bagi saudara. Siapa Tuhan itu bagi saudara, itu yang perlu saudara lihat. Itu yang perlu saudara pegang teguh. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa mengurapi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya visinya bisa saudara kerjakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, dan dia berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, kuasanya tidak terbatas. Dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, Roh Kudus yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Jadi jangan fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada Tuhan itu bagi kita. Siapa Yesus itu bagi kita, itu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Katakan amin. Jadi pelayanan kita saudaraku bukan bergantung kepada siapa kita, tetapi bergantung kepada siapa Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita melihat musuh kita besar, Firaun itu besar. Seperti bangsa Israel saudaraku yang mengintai 12 orang ke Kanaan, yang disuruh oleh pergi mengintai, cuma 2 orang yang percaya mereka bisa memiliki tanah Kanaan. Tapi 10 lagi mereka berkata, musuh kami seperti raksasa, kami seperti belalang. Mereka melihat kepada besarnya musuh. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Pada hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan lihat kepada besarnya musuh, jangan lihat kepada belalangnya kita saudara, jangan lihat kepada diri kita, lihat kepada Tuhan yang besar yang bisa memakai kita. Haleluya. Katakan amin. Dan saudara, Musa bertanya lagi, Tuhan siapakah engkau? Makanya Tuhan berkata Keluaran 3 ayat 14, siapakah engkau? Harus aku katakan kepada mereka, siapakah yang mengutus aku ini? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang mengutus kita adalah Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kuasanya tidak terbatas, yang kuasanya dahsyat. Haleluya. Itulah Tuhan yang mengutus kita. Amin. Tuhan yang memakai saudara. Amin. Tuhan yang sudah mencurahkan kuasa Roh Kudusnya dalam kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya, bukan hanya di kota kita ini di Bitung, tapi juga di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Itulah Tuhan yang sudah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Katakan amin. Di dalam terjemahan aslinya, I am that I am, not I was that I was, or I will, or that I will. Ya, bukan aku adalah Tuhan yang lalu, aku adalah Tuhan yang akan datang, bukan. Tapi aku adalah Tuhan yang adalah aku yang untuk sekarang ini. Sekarang ini Yesus itu pembebas bagi saudara. Sekarang ini Yesus itu mengurapi saudara. Sekarang
dari segala dosa saudara. Yesus memulihkan hidup saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kita untuk yang sekarang ini, saat ini saudara. Dia hadir bagi saudara saat ini. Dia bukan hadir untuk yang akan datang atau dia kemarin melakukan mujizatnya, tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang untuk sekarang ini. Sekarang ini dia melakukan mujizatnya bagi kita. Sekarang ini hidup kita juga langsung diobatkannya. Hari ini juga, detik ini juga, Yesus itu pembebas bagi kita. Firman yang membebaskan kita. Amin. Dan kita bisa semangat menyala untuk mengerjakan visinya Tuhan. Katakan amin. Tuhan berkata dalam Lukas 10:19, aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Ya, Tuhan memang ada di sorga, tapi Dia berikan kuasa kepada kita. Adalah kehendaknya kita hidup berkuasa, sehingga lewat hidup kita kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang diselamatkan, orang-orang disembuhkan, orang-orang dibebaskan. Amin. Dialah ketika kita pergi, kita membawa kuasa Tuhan bersama dengan kita. Firaun tidak perlu kita takuti saudara. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan. Haleluya. Dan bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bersama dengan Yesus tidak ada lawan kita. Yesus itu bagi kita. Amin. Dia Jehovah Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Dia Jehovah Nisi. Dia Tuhan panci kemenangan kita. Dia Jehovah Sama. Dia Tuhan yang maha hadir. Sekarang ini dia hadir di tengah-tengah kita. Siap memberkati kita, siap mengurapi kita, siap mengubahkan kita. Katakan amin. Lebih kuat aminnya, amin. Haleluya. Oh, Yesus itu segalanya bagi kita. Katakan amin. Saudaraku, karena itu kita tidak perlu takut. Apapun visi yang berikan Tuhan bagi kita, jangan takut. Melainkan kita berkata, saya lebih daripada pemenang. Bersama dengan Yesus kita mengerjakan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang ketiga, Musa berkata, Keluaran 4 ayat 1-2. Lalu Saul Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Musa merasa dirinya tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, apa yang di tanganmu itu Musa? Tongkat. Kadang-kadang orang Kristen dia tidak mengerjakan visi Tuhan karena dia merasa dirinya tidak punya apa-apa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sejak saudara dilahirkan sudah ada talenta, karunia, kesanggupan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara sudah punya itu. Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau saudara bisa melangkah dengan sehat kuat, dengan tubuh saudara yang kuat sehat, itu salah satu daripada karunia Tuhan bagi saudara. Kalau saudara bisa berbicara dengan baik, Tuhan berikan mulut yang baik, saudara. Itu pun salah satu kemampuan dari Tuhan. Banyak Tuhan berikan dalam hidup saudara. Banyak yang saudara miliki. Katakan amin. Banyak yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Banyak talenta yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. Dan dengan apa yang sudah Tuhan berikan itu, mari kita mengerjakan visinya Tuhan. Bilang, Tuhan, aku punya tubuh yang sehat. Aku pakai untuk mengerjakan visimu Tuhan. Tuhan, aku bisa berbicara dengan jelas. Aku pakai untuk mengerjakan visimu Tuhan. Tuhan, aku bisa menyanyi. Tuhan, aku bisa main musik. Tuhan, aku bisa memberi. Tuhan, aku bisa bekerja dengan baik. Aku pakai untuk mengerjakan visimu. Haleluya. Banyak talenta yang Tuhan berikan. Dan kalau saudara penuh karena Roh Kudus, ditambah lagi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Baik dari talenta yang secara alami Tuhan berikan bagi saudara, dan dalam pertumbuhan rohani saudara, ketika saudara semakin dekat dengan Roh Kudus, maka Tuhan nyatakan lebih jelas lagi apa karunia-karunia yang ada dalam hidup saudara. Dan saudara bisa memakainya lebih lagi untuk mengerjakan, menyelesaikan visinya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang keempat, Musa bertanya lagi, apakah akan kukatakan? Tuhan, apa yang akan kau katakan, kata Musa. Dan Tuhan begitu baik. Dan Keluaran 4 ayat 12 Tuhan jawab, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi jangan takut pergi. Katakan amin. Tuhan suruh kita kerjakan visi. Jangan berkata, aku tidak tahu apa yang mau kukatakan. Saudara, Tuhan berkata, pergi, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kadang-kadang kita, kalau jemaat kita, saudara, ajari mereka untuk pergi dan berani pergi bersaksi menginjil. Katakan, Tuhan akan mengajar engkau. Ya, kalau sudah bagian yang sudah menghafal ayat penginjilan, jangan tetap
tempat diam saudara di rumah, tapi pergi saja. Nanti pada waktunya, kemana dia berjumpa dengan jiwa itu, Tuhan akan mengajari saudara. Tuhan akan menaruhkan ke dalam mulut saudara apa yang saudara katakan. Katakan amin. Saudaraku, Roma 10:8 berkata, Roma 10:8. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat dalam kita, dalam mulut kita dan dalam hati kita. Katakan amin. Firman Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Kita hanya perlu mengeluarkannya. Kita hanya perlu bertindak. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan dan kita maju. Kita bertindak. Dan seperti Pak Unte, saudara, Bapak saya selalu berkata, saudaraku, kalau kita bergerak bersama Tuhan seperti orang main catur, saudara. Katakan amin. Ketika kita menggerakkan biji catur kita, Tuhan pun akan menggerakkan biji caturnya. Ketika saudara bertindak, saudara mengerjakan visinya Tuhan, maka Tuhan akan mengurapi saudara, akan memberitahukan kepada saudara apa yang perlu saudara katakan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, bangun bangkit bertindak. Musa bertindak, dia sudah. Maka yang kedua dia bertindak. Dia berkata kepada Jethro, Musa bangun, Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jethro serta berkata kepada, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jethro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Musa langsung bertindak. Dia tidak diam terus, saudara, di Midian. Dia susun strategi atau tidak. Dia langsung bangun bangkit dan bertindak. Dia menyala kembali visinya dan dia bertindak. Haleluya. Bertindak itu mulai dari hati kita terlebih dahulu. Katakan amin. Kita mulai dari hati kita. Kita percaya dalam hati, Tuhan sudah melengkapi aku. Tuhan sudah mengurapi aku. Tuhan adalah sumber kemenanganku. Tuhan adalah yang menyertaiku sampai kepada akhir zaman. Aku percaya segala kelengkapan yang aku butuhkan untuk menjalankan visinya Tuhan sudah diberikan Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan haleluya. Musa percaya dalam hatinya. Dia bertindak terlebih dulu dalam hatinya. Dia berkata, aku bisa, aku bangun, aku bangkit, aku kembali ke Mesir, dan aku bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Kita bertindak dulu dalam hati kita. Kita berkata sebelum kubur kita sampai kepada jiwa yang mau kita izin. Kita berkata, jiwa itu pasti selamat, jiwa itu pasti sembuh, jiwa itu pasti bebas. Di sana akan dibuka KKS, di sana akan dibuka GKI cabang lagi. Haleluya. Mana haleluyanya lebih kuat? Haleluya. Amin. Sebelum pun kita sampai berjiwa, hati kita sudah bertindak terlebih dahulu. Amin. Sebelum pun saudara bertindak, saudara hati dulu. Katakan amin. Saudara berkata, di sana nanti ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketika aku letakkan tangan seorang sakit sembuh. Gereja Tuhan dibuka di sana. Amin. Yang lebih kuat, amin. Ketika aku datang kepada pemerintah ini, dia terbuka hatinya, dijamah Tuhan hatinya, dikasihnya izin untuk KKN. Haleluya. Katakan haleluya. Lebih kuat haleluyanya. Ketika aku datang kepada teman-temanku, aku percaya nanti akan ada KKR di tempat sana. Amin. Kalau saudara pergi menginjil ke teman saudara, saudara berkata, nanti temanku pasti dibuka oleh Tuhan. Semua hatinya mereka percaya dan mereka semuanya masuk GKI ini. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Ketika aku pergi ke tempat tetanggaku, selama ini aku sudah berbuat baik sama dia. Aku percaya Tuhan, ini harinya di mana dia diselamatkan, di mana dia dibebaskan, di mana dia disembuhkan. Saudara sudah bertindak terlebih dulu dari hati saudara. Saudara percaya Tuhan mengurapi saudara. Saudara percaya Tuhan melakukan tanda ajaib mujizat lewat hidup saudara. Katakan amin. Saudara kata Tuhan sudah berikan itu kepada saudara. Kelengkapan apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya. Katakan amin. Tuhan berikan firman-Nya. Katakan amin. Dan Tuhan sendiri berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari bukalah Alkitab kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Katakan amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. Siap, katakan amin. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata bangkit, bangkit. Kita bangun bangkit dan bertindak. Amin. Kita bangun bangkit bertindak. Kita mengerjakan visinya Tuhan.
Tuhan. Visi yang redup kita nyalakan kembali. Haleluya. Salah satu daripada lambang Roh Kudus adalah api. Biarlah visi kita kembali menyala-nyala. Amin. Karena itu tandanya Roh Kudus penuh atas kita. Karena itu tandanya Roh Kudus limpah atas kita. Haleluya. Hati kita bertindak, tindakan kita juga kita tindakan. Katakan amin. Dan Tuhan berkata kegelapan menutupi bumi. Ya benar, sudah. Kalau saudara lihat dunia ini bukan bertambah baik, katakan amin. Dunia ini bertambah jahat, karena itu penggenapan nubuatan. Dunia ini akan dihancurkan, akan ada bumi baru. Haleluya. Yesus akan datang menjemput kita berdua. Jadi tidak ada yang bertambah baik, tetapi orang kita yang kudus bertambah kudus. Dan karena itu saudara, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kita anak-anak Tuhan bangun bangkit, visi di dalam hati kita menyala-nyala. Katakan amin. Ada kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Sehingga apa kata Tuhan? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kita, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita. Dan Tuhan, anak-anak dunia ini menantikan penyataan anak-anak Tuhan. Kita harus bangun dan bangkit. Kita harus nyatakan siapa Yesus dalam kita. Ada terang yang luar biasa di dalam kita. Katakan amin. Kita hidup sebagai terang. Kita nyatakan, kita transfer terang Tuhan kepada sekeliling kita. Amin. Sehingga bukan hanya bangsa-bangsa, saudara raja-raja, penguasa-penguasa pun datang kepada kita. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Dan saudara, karena itu kita harus kenal. Dan saudara, siapa Yesus bagi kita. Tolak semua tuduhan setan. Saudaraku, tolak semua alasan-alasan manusiawi. Tapi kita bangun bangkit dan bertindak dalam hati kita terlebih dahulu. Dan kemudian kita bertindak dengan tindakan kita. Amin. Dan saudara bisa berkata kepada diri saudara sendiri, aku bangun, aku bangkit, aku berpikir, oh pikirannya positif. Pikiran, oh saudaraku, ucapkan firman Tuhan. Amin, katakan amin. Ucapkan firman Tuhan. Saudara tahu Markus 11 ayat 23 sampai 24, ayat 22 sampai 24. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan dalam nama Yesus, aku bisa mengerjakan visi Tuhan. Dalam nama Yesus, aku bisa melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan, kau memakai aku luar biasa. Aku percaya Tuhan, segala kelengkapan sudah kau berikan bagiku. Aku percaya Tuhan, aku bisa engkau pimpin lagi untuk mengerjakan visimu terus menerus. Aku bisa mengerjakannya sampai kedatangan kedua kali. Aku sampai kepada garis akhir. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tolak hidup sedang-sedang. Tolak hidup rutinitas. Katakan tidak kepada visi yang redup. Saya punya visi yang menyala-nyala. Saya kerjakan visinya Tuhan. Amin. Bangun bangkit dan bertindak. Yang ketiga saudara, bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Keluaran 3:20-21. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membawa orang Mesir berbuat hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hamba. Haleluya. Musa sudah sadar sepenuhnya bahwa bukan dengan kekuatan manusiawi dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bila kita sampai kepada kesimpulan ini juga, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena pekerjaan Roh Kudus. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Saudaraku, kemampuan manusiawi terbatas. Kemampuan teknologi juga terbatas. Kemampuan semua ilmu di dunia ini terbatas. Adalah baik memang saudara memiliki ilmu-ilmu tersebut untuk menjalankan pelayanan saudara, dan kita bersyukur untuk itu, tapi tetap terbatas. Saudara akan sampai kepada keadaan di mana saudara menyadari kenapa stagnan, kenapa berhenti, kenapa tidak berkembang, kenapa tidak bertumbuh. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, bersandar kepada kuasa Tuhan. Lebih kuat amin ya. Bersandar pada kuasa Tuhan, amin. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sini Tuhan berkatakan, aku yang akan mengacungkan tanganku yang kuat untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kalau kita mau mengerjakan visinya Tuhan, kita harus betul-betul bersandar pada kuasa Tuhan. Saya tidak berkata kemajuan teknologi tidak perlu, tidak. Kita justru harus memakai kemajuan teknologi untuk menyebarkan Injil Tuhan lebih luas lagi. Haleluya. Tetapi intinya kalau kita hanya bersandar kepada itu saja, dan kita berharap itu akan membuat gereja kita bangun dan bangkit, akan membuat orang-orang lebih banyak, sama saudaraku, akan ada batasnya. Saudara kalian itu batasannya berhenti di situ. Tapi ketika saudara bersandar kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menolong saudara, akan mengurapi saudara, sehingga saudara bisa menyelesaikan visinya Tuhan. Haleluya. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang tidak
tidak terbatas itu yang akan membawa saudara pada satu pelayanan yang berkuasa, yang tidak ada batasannya. Akan membawa saudara kepada satu pertumbuhan, kualitas pelayanan yang tidak ada batasannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Amin. Tetapkan hati kita saudaraku, bagus kita punya segala macam kemajuan teknologi. Amin untuk itu. Karena itu pun kepengetahuan datang dari Tuhan. Dan kita pakai itu sebaik-baiknya supaya lebih cepat lagi kita memberitakan Injil. Tetap kembali kepada intinya. Firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, melainkan rohku, kata Tuhan. Haleluya. Sehingga kita betul-betul harus penuh Roh Kudus. Kembali lagi kita, kembali persekutuan dengan Tuhan. Kembali banyak berdoa. Kembali banyak merenungkan firman. Kembali banyak memperkatakan firman. Kembali banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Kembali banyak berkata-kata memperkatakan firman Tuhan ini. Amin. Kembali lagi tentu saudaraku intim dengan Roh Kudus. Kita bertanya terus-menerus setiap saat, Roh Kudus, apalagi yang perlu kulakukan? Roh Kudus, pimpin lagi aku. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita pada kebenaran. Dan dia juga roh kuasa. Dia akan mengurapi saudara dengan kuasanya yang tidak terbatas. Sehingga setiap pelayanan saudaraku tidak perlu berhenti, tidak perlu berkembang, apalagi mundur. Tetapi saudara akan lihat Tuhan akan bawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Tuhan akan bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan, menyerah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan pimpin aku hanya melihat memandang kepadamu, biarlah kuasamu memenuhkanku. Oleh karena itu perlu sekali kita jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semuanya harus penuh Roh Kudus. Katakan amin. Penuh Roh Kudus akan membawa saudara penuh kuasa Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Banyak berdoa bersekutu dengan Roh Kudus. Banyak berdoa bertalu-talu. Banyak baca firman Tuhan. Karena dari situlah kuasa kita. Amin. Ketika kita berhubungan dengan sumber kuasa, maka dari situlah kuasa kita dapatkan dari Tuhan yang memberikannya kepada kita. Haleluya. Katakan haleluya. Apakah saudara mau penuh Roh Kudus malam ini? Nyalakan kembali visi saudara yang redup. Katakan amin. Semuanya kita punya visi yang menyala-nyala. Haleluya. Jangan takut walaupun saudara masih muda. Tuhan sudah berikan visi Tuhan kepada saudara. Pakai kuasa Roh Kudus. Tolak semua tuduhan setan. Bangun, bangkit, bertindak. Mulai dari hati saudara malam ini berkata, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Karena Roh Kudus ada di dalamku. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri saudaraku. Mari kita penuh Roh Kudus.